Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan membahas materi tentang bioteknologi dan terapinya. Nah, kita akan membahas bagaimana bioteknologi ini yang merupakan gabungan antara ilmu biologi dan teknologi, terutama di dunia kesehatan. Nah, apa sih itu bioteknologi? Jadi, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggunakan makhluk hidup, bisa mikroorganisme, tumbuhan, atau hewan, dan komponennya seperti enzim atau DNA untuk membuat produk yang berguna atau memberikan jasa bagi manusia. Contohnya seperti produksi vaksin, antibiotik, fermentasi makanan, dan rekayasa genetik. Nah, bioteknologi ini bukan sekadar eksperimen di laboratorium, tapi aplikasi nyata dari makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya membuat obat, pupuk, hingga makanan seperti tempe dan yogur. Nah, bioteknologi konvensional menggunakan proses alami dan telah dikenal sejak lama, seperti fermentasi menggunakan mikroba. Sementara bioteknologi modern ini melibatkan manipulasi gen atau DNA secara langsung. Contoh bioteknologi modern adalah membuat tanaman tahan hama melalui rekayasa genetik atau mengkloning sel untuk terapi medis. Nah, bedanya bioteknologi konvensional itu seperti membuat tape yang prosesnya alami, sedangkan bioteknologi modern sudah menggunakan teknologi tinggi seperti cloning atau mengubah DNA makhluk hidup. Nah, adapun aplikasi bioteknologi yaitu yang pertama kesehatan, yang kedua pertanian, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat industri. Nah, kesehatan menghasilkan obat, hormon insulin, rembinan, vaksin modern seperti mRNA. Nah, kalau pertanian ini menciptakan tanaman tahan penyakit atau cuaca ekstrim. Sedangkan lingkungan, mikroorganisme digunakan untuk membersihkan pencemaran atau bioremediasi. Selanjutnya ada industri, yaitu enzim dari mikroba digunakan dalam makanan, tekstil, dan sabun. Nah, bayangkan betapa luasnya pemanfaatan bioteknologi, mulai dari menyembuhkan manusia, menyuburkan tanaman, hingga membersihkan limbah dan membantu industri makanan. Nah, selanjutnya ada terapi dalam bioteknologi. Nah, yang pertama itu ada terapi gen, yang dimana mengganti gen rusak penyebab penyakit, misalnya hemofilia. Yang kedua itu ada terapi sel punca, yang dimana perbaiki jaringan atau organ rusak. Selanjutnya ada imunoterapi yang memperkuat sistem imun untuk melawan kanker. Contohnya terapi CAR-T-cell. Nah, terapi-terapi ini bukan lagi teori, tapi sudah banyak digunakan, seperti terapi genetik untuk penyakit langka dan CAR-T yang berhasil memperpanjang hidup pasien kanker darah. Nah, adapun contoh produk hasil bioteknologi. Yang pertama ada vaksin mRNA, yaitu yang pas COVID-19. Yang kedua itu ada golden rice atau beras bervitamin A. Yang ketiga ada insulin rekombinaan. Yang keempat ada keju dan yogur dari fermentasi. Nah, produk-produk hasil bioteknologi kini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, vaksin mRNA adalah vaksin generasi baru yang digunakan pada saat pandemi COVID-19. Sedangkan golden rice ini diperkaya vitamin A untuk mengatasi kebutaan di negara berkembang. Yang ketiga itu ada insulin rekombinan, dibuat oleh bakteri hasil rekayasa genetika. Yang keempat itu ada keju atau yogur. Nah, yang dihasilkan lewat fermentasi mikroba. Nah, beberapa produk ini mungkin kita gunakan tiap hari seperti yogur, tapi kita sering lupa bahwa semua itu adalah hasil bioteknologi. Selanjutnya adapun dampak bioteknologi, yang dimana ada dampak positifnya yaitu untuk menyembuhkan penyakit, meningkatkan hasil panen,
Adapun dampak negatifnya yaitu resiko etika dan pencemaran genetik. Nah, bioteknologi ini membawa dampak besar. Di satu sisi banyak manfaat seperti kesehatan membaik, panen melimpah, dan lingkungan lebih bersih. Namun adapun resikonya yaitu etika atau cloning manusia, perubahan gen bayi, pencemaran genetik, atau tanaman transgenik menyebar ke tanaman liar, ketergantungan industri terhadap teknologi tertentu. Nah, kita harus bijak. Bioteknologi itu seperti pisau, kalau digunakan tepat sangat bermanfaat, tapi kalau disalahgunakan bisa menimbulkan masalah yang luas. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.